STTAM, learn it together. Maju bersama. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Bapak kita STTAM dan STT Setia Selatan, yang saya hormati Ibu Kaprodi PHK dan Ibu Kaprodi Teologi yang cantik, kalau kami di barat ganteng semua. Iya kan? Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari STTAM dan STT Setia, yang dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi STT Setia dan STTAM. Pada kesempatan ini kita coba belajar bersama, namanya saja learning together, itu adalah belajar bersama tentang penelitian kolaboratif. Tentu penelitian kolaboratif itu ada bisa internal sendiri dan bisa juga eksternal. Bisa internal kita, misalnya dosen bersama dengan mahasiswa, dan bisa juga eksternal, misalnya dosen STTM dengan dosen STT Setia, mahasiswa STTM dengan mahasiswa STT Setia. Itu semua dimungkinkan terjadi itu semua. Nah, itu terjadi semua. Kalau teman-teman dan kita semua pernah mendengar disertasinya Pak Dr. Tuhoni, itu disertasinya 2 orang yang menulis, itu tidak salah. Itu namanya kolaboratif riset. Dan itu sah dan itu legal. Tidak masalah. Oke. Izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun sebenarnya kalau bagi kita, apalagi dari STTAM, hari-hari itu muka par lagi begitu. Tapi saya cuma perkenalkan diri karena setiap perkenalan itu akan memberikan semangat baru bagi kita. Nama saya Dr. Tangkuan PDK. Ini ingin saya bagi mahasiswa-mahasiswi nanti pasti itu akan mendapatkan hal begini semua. Jafung saya lektor, ini saya email dan WA. Oh, tidak bisa dia ya? Tidak bisa sebentar. Gimana caranya? Sorry. Berarti saya harus sebentar ya. Sebentar, saya harus situ. Oke, saya pakai begini saja. Oke. Teman-teman, nama saya Dr. Datalan Banua, ident saya dan sekian-sekian. Lalu pendidikan saya seperti yang disampaikan oleh kata-kata sambutan tadi, tidak ada yang paling pintar dan paling hebat di dunia ini, terus belajar. Pada intinya saya sedang menyelesaikan Dr. di STTRL Batam. Tanggal rencana kalau Tuhan izinkan tanggal 20 Juni sudah, dan 17 Mei ini sidang tertutup, tanggal 31 Mei sidang terbuka, alias promosi doktor. Pengalaman mengajar saya sampai sekarang ada 4 STT yang pernah saya mengajar maupun yang sedang saya mengajar. STT Anugerah Bisnis Baru itu sebagai home base saya dari 2018 sampai sekarang. Lalu saya pernah mengajar di Sekolah Tinggi Agama Kristen Bina Muda Wirawan Wonogiri, Jawa Tengah 2015-16. Lalu saya pernah mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Tegal Selatan 2016 sampai 2018. Dan sekarang saya mengajar di STT Teologi Raja Wali Nusantara Jakarta dari sejak 2023 sampai sekarang. Jadi itu saya punya pengalaman mengajar. Lalu mata kuliah yang saya ampu di beberapa STT itu, di STTAM itu saya belajar teori-teori mengajar teori-teori belajar dan penerapannya dalam pendidikan Kristen. Dan inilah saya keahlian. Maka kalau saya punya disertasi itu ya tentang teori belajar.
karena itu dia saliran, dia tidak belok-belok. Nanti kalau Tuhan izinkan cita-cita saya punya guru besar atau profesor itu ya profesor dokter belajar. Nah, kira-kira begitulah perspektifnya. Teologi Pak juga saya ahli di sini. Jafun saya itu adalah teologi Pak. Lalu dasar-dasar kependidikan, kode etik dan profesionalisme guru agama Kristen, metode penelitian atau desain research di STTM saya mengajar sampai sekarang. Sosiologi saya mengajar di STT Setranusa, Pak Remaja Pemuda juga Setranusa, Logika Setranusa, dan SGU atau Sejarah Gereja Umum Setranusa. Jadi ini mata-mata kuliah yang saya ampuh di beberapa STT Bapak Ibu dan teman-teman. Pengalaman struktural dan jabatan akademik, pernah sebagai ketua lembaga penjaringan mutu STT Setitel, kepala program studi nanti 2027 ini 2 periode, maka itu dimungkinkan tidak bisa dilanjutkan karena itu sudah 2 periode dan itu sesuai dengan dasar statuta kami itu wajib diganti oleh orang lain. Ketua LPMI STTAM selama 1 periode 2018-2023. Lalu saya sekarang ini sedang memimpin lembaga penerbit STTAM Yusuf. Auditor kami saya lulus 2020 sebagai auditor AMI. Lalu saya sebagai verifikator Sintak Kemendikbud Internal STTAM. Saya juga melamar di sini 2019 dan dinyatakan lulus dan dipercayakan. Fasilitator internal penyusunan instrumen akreditasi atau borang. Lalu fasilitator penyusunan dokumen PKM dan penelitian internal. Jadi ini ini pengalaman-pengalaman. Jadi saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu khususnya teman-teman memilih bahwa memang belajar itu proses bukan hasil. Penelitian yang dihasilkan, penelitian yang bagus-bagus ini yang menurut saya. Jadi kalau waktu itu akreditasi itu ada penelitian apa namanya itu? Penelitian kejadian. Tiba-tiba ada penelitian 1, 2, 3, 4, 5. Wah itu berhari-hari kita menyiapkan. Karena memang kita terlena dengan penelitian itu. Jadi penelitian yang original ini dia yang saya lakukan. Itu yang mengikuti proses. Apalagi proses ini dan ini saya sedang jilid di Gustoli hasil penelitian ini yang juga pernah saya bagikan di grup kami Bapak Ibu dosen setia dan STTAM 127 halaman. Ini lembar penelitian dan luar penelitian ini sudah saya buat monograf. Teman-teman memang begitu semua kan? PKM saya itu ada 6 sampai sekarang, ada 6. Ini terakhir yang semester lalu dan ini sedang diterbitkan di jurnal Prostitetos Tanjung Eri. Karena luaran PKM itu saya harus dipublis juga, harus itu baik. Jadi teman-teman ini sedang proses editing untuk masuk publish. Kemudian artikel di jurnal, nanti Bapak Ibu dan teman-teman silakan klik saja nama saya Arthur Talmon, muncul di semua 16 artikel saya sama sekarang. Dan ini di jurnal internasional baru 1, walaupun ini jurnal internasional ini belum terakreditasi. Tapi minimal saya sudah ada tulisan di sini. Jadi 16 jurnal. Apakah ini sudah cukup? Tidak cukup, harus setiap semester wajib. Dan tidak boleh juga melebihi. Bagi seperti kami, seperti saya, tidak boleh 2, 3, 4, 5 jurnal per semester. Satu cukup. Karena itu nanti akan menghambat menjadi persoalan-persoalan di pengurusan lektor kepala maupun guru besar. Jadi itu harus kita, oke, bapak-bapak ibu ya tidak apa-apa lah, 2 lah. Seperti Pak BT di sini langsung dihajar 3. Walaupun baru 1 yang sudah yang lolos, yang lain ditolak. Ada yang ditolak, ada yang dikembalikan. Jadi teman-teman ini semua proses. Lalu buku saya ada 13. Ada 13 buku yang saya tulis sampai sekarang. Cukup. Apakah ini banyak? Bagi saya belum banyak juga. Tapi ya sudah 13 lah maksudnya.
Ya itu sudah luar biasa ya. Lalu saya sebagai apa kalau istilah di perguruan tinggi itu membimbing jurnal. Saya sebagai pembimbing jurnal ada 7 jurnal yang saya bimbing sampai sekarang. Ada 7. Ada Visiodei yang STT Teologi Star Lubuk Banggai yang Pak Purnama. Ini sudah terakreditasi sistem 4. Ini kalau terakreditasi nilainya tinggi nilai akreditasinya kita. Makanya nilai akreditasi nilai waktu itu 3, belum maksimal 4 memang, karena hanya 1 saja. Lalu jurnal-jurnal ini semua yang saya setiap semester saya kerjakan. Nanti kita belajar di dalam jurnal itu proses bahwa memang kadang-kadang kita menerima kritik pedas. Apalagi kalau saya mereview jurnal, wah itu pedas-pedas. Nanti saya kasih contoh yang sudah saya review. Karena kadang-kadang penulis juga menganggap remeh saja. Ketika kopi sini. Saya ada istilah baru itu kalimat yatim piatu. Kalimat yatim piatu itu tidak ada sebab akibat tiba-tiba dia ngomong itu. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali. Maka saya pernah Anda seperti penulis baru, jadi kalimatmu banyak yatim piatu. Padahal ini Alkitab berkata, aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Begitu memang. Jadi ada 7. Teman-teman sekalian memang setiap semester ini dapat. Setiap semester satu-satu. Kalau eklesia ini sudah 2 saya review. Kemarin dihubungi lagi kalau bisa 1 lagi. Ya lumayan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, ini kali-kali 100 saja. Kali-kali 100. Kalau ini agak besar memang 300 karena sudah terakreditasi. Saya dikasih 300 satu artikel. Ya, lumayan kan? Nah, ini 300. Jadi kalau ini satu-satu saja ini ya 700. Ya cukup untuk jalan-jalan di Kamado Beach ya, gitu. Itu kan itu saja ya perspektif itu ya kan. Ya, jadi ini hanya sekedar stimulus atau orang memberikan motivasi. Keanggotaan akademik, saya sebagai anggota IGI Kabupaten Aceh Barat, saya sebagai anggota Perkumpulan Karir Dosen Indonesia Perkadosi. Di sini juga banyak informasi-informasi yang terupdate yang saya dapat. Saya sebagai anggota Asosiasi Program Studi Ilmu Keagamaan atau APSIP. Dan tadi malam sebenarnya dikonfirmasi bahwa saya lolos sebagai anggota Asosiasi Riset Ilmu Keagamaan dan Filsafat. Yang tadi pagi juga saya posting di grup kami Bapak Ibu dosen. Lalu saya sebagai anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia. Kenapa saya harus ikut di sana? Karena itu perkembangan jurnal juga sama seperti perkembangan dunia pendidikan. Ya ini Pak Pegiau beberapa kali dia ikut ini, dia bilang bisa dengan mengurus akreditasi prodi katanya. Bahkan dokumennya juga harus lengkap. Saya bilang memang begitu Pak. Kalian mau kita. Jadi target beliau, saya sudah terus motivasi akreditasi jurnal kita. Jangan hanya OJS saja, harus akreditasi. Ya kan? Maka saya katakan juga STT Setia harus juga dihidupkan lagi dan terakreditasi. Amin. Wah itu harus gitu. Karena gini, tapi ada syaratnya. Saya lihat di Setia itu kan rata-rata Bapak Ibu dosen sih. Itu kemungkinan itu belum diberikan akreditasi. 1 saja dari dosen itu. Tidak boleh lebih. 1 saja. Kalau bisa pun jangan ada dosen dari STT kita yang menulis di jurnal kita. Itu tantangan juga bagi kita. Maka kalau setiap semester itu ada beberapa jurnal Pak menulis nanti ke teman saya. Saya sudah menulis di sini dan untuk apa bagi saya lagi? Karena itu tidak ada fungsinya juga. Ada fungsinya tapi saya jadi korban. Jadi korban, ya kan? Mengikuti pelatihan ada beberapa dan seterusnya ada 18 kali saya mengikuti pelatihan. Ini yang kemarin itu saya dapat gelar non akademik CPST itu sama CID. Lalu pengalaman narasumber baru 7 kali yang agak bergengsi lah. Ya. Lalu saya mengedit buku itu ada 9 buku yang saya edit, yang sebagai editor atau penyunting.
Dan dokumen haki saya sampai sekarang baru 5 dokumen haki. Semester ini satu saya sedang urus ya, tambahan Allah begitu. Ini haki. Ini fungsinya apa? Teman-teman, saya memberitahu dan Bapak Ibu sekalian, ini kurikulum vitae ini itu yang saya pakai untuk melamar. Saya sedang melamar walaupun saya tahu bahwa ada kelemahan persyaratan yang belum saya penuhi. 1, 2 lagi. Saya melamar sebagai asesor lampi. Kemarin sebelum saya kesini itu, saya harus selesaikan dulu finalisasi datanya. Walaupun masih tanggal 29 30 batas. Saya ke rumah sakit dan puji Tuhan dinyatakan sehat. Ini kan sehat, makanya saya kesini. Jadi saya masukkan dulu, saya melamar. Jadi saya berdoa supaya saya salah satulah asesor. Di dalam deskripsi ada motivasi dia ini. Saya buat bahwa Kepulauan Yasin ini daerah terpencil dan tertinggal, dan belum ada asesor satu. Ada tapi kayaknya sudah pensiun, Pak Tuhon. Hanya itu asesor di Kepulauan Yasin, khusus dia yang di STT. Maka saya yang mudah-mudahan dengan itu mereka tergugah. Oh iya ya, itu perlulah. Ya itu jadi teman-teman, itu perjuangan itu ya. Jadi itu yang sedang saya berjuang. Jadi itu perkenalan singkat saya. Kalau masalah keluarga, saya sudah punya istri 1, anak 2, dan itu ya puji Tuhan lah, mereka sehat-sehat semuanya. Para donatur tidak perlu. Kita melihat perspektif sederhana menulis penelitian itu. Ini kita coba lihat, teman-teman, kalau misalnya dikatakan penelitian, apa yang terlintas? Misalnya skripsi lah. Oh, semester ini kalian menulis skripsi, apa yang terlintas di pikiran? Ada? Yang di belakang apa? Apa yang terlintas? Apa yang kalian pikirkan? Semester depan ya kalian mulai menulis skripsi. Apa yang harus connect? Judul. Apa lagi? Perencanaan. Apa lagi? Menemukan masalah. Apa lagi? Tempat penelitian. Oke, itu kan kalian pikirkan. Tapi apa sebenarnya yang kalian tantangan yang dihadapi yang berat bagi ketika bicara penelitian? Hah? Apa? Jadi kalian semester depan kalian penelitiannya, waduh, apa sih yang terlintas dalam pikiran? Ada yang tahu? Ada yang pernah? Oke, itu kan positif tadi. Yang negatifnya apa? Diterima atau tidak diterima? Apa lagi? Ini kan positif tadi. Positif, cari tempat penelitian, masalah. Ini masih positif. Tapi yang negatifnya apa? Apa yang harus saya teliti? Oke, apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Cara mengolah data sudah sampai di situ kan? Padahal belum mulai gitu. Belum mulai sudah sampai di situ. Cara mengolah data ya kan? Itu hebat loh itu ya kan? Ya. Apa lagi? Biayanya Pak. Biaya. Apa lagi? Bagaimana cara mempertanggungjawabkan? Bagaimana cara bertemu? Semua itu seperti menghantui kita. Ya, menghantui kita. Itu perspektif kita. Oke, saya mau beritahu. Apa yang Anda pikirkan kalau berbicara penelitian dan jurnal? Di Prodipa kemarin saya bilang, jangan uji proposal kalau tidak ada jurnal. Langsung. Karena bagi mereka seperti jurnal itu seperti neraka tidak bisa dicampur dan seperti surga tidak bisa dicampur. Padahal sebenarnya persoalan mudah, saya katakan mudah. Katakan mudah. Mudah. Iya kan? Katakan sekali lagi mudah. Mudah. Tidak berat sebenarnya, tidak sulit. Oke. Ya kan kalau ada bicara sulit ini, saya sering katakan kepada kawan-kawan, tidak sulit juga. Itu sebenarnya mudah. Hanya perlu dimengerti. Oke. Pasti sulit. Aduh sulit. Bagaimana ini? Tidak ada waktu kalau kita mau untuk penelitian. Saya tidak ada pengalaman. Semua kita tidak ada pengalaman awalnya.
lalu sepertinya berat, lalu bagaimana caranya? Itu semua yang melintas. Bapak Ibu dosen juga menghadapi hal yang sama. Aduh, bagaimana saya tidak ada pengalaman, tidak ada ini, tidak ada itu. Artinya kan tidak berani memulai. Dan mahasiswa juga sedang dalam persoalan besar saat ini, bahwa ternyata karya mahasiswa itu diwajibkan. Karya mahasiswa itu diwajibkan. Maka saya katakan bahwa di dalam prodi Pak STTAE, kami bahkan PKM bulan 5 ini, kita sudah buat tim, ada 5 orang. Mereka ada di sini semua. You punya materi, kamu buat ini. Karena harus berkontribusi. Walaupun sebenarnya itu perlu perencanaan panjang, tapi ada. PKM penelitian itu ada kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Jadi itu yang dipikirkan oleh kawan-kawan. Makanya teman-teman kemarin di Prodi Pak itu, aduh sulit Pak, bagaimana ini? Saya sedang skripsi juga, bagaimana saya siapkan materi PKM saya, dan seterusnya. Maka solusinya apa? Mulai sekaligus pelajari atau baca penelitian sebelumnya. Masalahnya kita malas membaca. Itu masalah berat. Malas membaca. Iya kan? Malas membaca. Dan itu saya katakan bahwa memang itu menjadi persoalan bagi kita. Oke, apalagi nanti kita bicara novel dalam penelitian sekarang ini. Saya pun stres memikirkan itu. Karena disertasi saya, harus ada ini, harus ada ini. Persoalannya tidak ada disertasi di STT yang membahas tentang atau yang memberikan satu pandangan novelty. Tidak ada. Lalu saya bilang sama promotornya, dosen pembimbing, ada nggak disertasi yang Bapak dapat ada novelty? Tidak ada. Ya sudah, kenapa Bapak tutup saya? Karena itu juga kelemahan bagi saya sendiri. Maka sebagaimana caranya? Saya cari disertasi yang ada kaitan dengan penelitian saya dan saya temukan itu. Dan itu berat. Karena tidak ada disertasi itu. Itu dia. Jadi kita pelajari, kita baca penelitian sebelum. Lalu jangan takut dikoreksi atau dikritik. Kita kan takut. Penelitian kita ini bagaimana? Takut kita dikritik, takut dikoreksi. Di skripsi misalnya kan, sudah ini, dikembalikan lagi, dicocor lagi, langsung sampai menangis. Kenapa kamu menangis? Iya kan? Nah, itu kan dia. Jadi jangan takut dikoreksi lah, jangan takut dikritik lah. Jangan takut. Lalu berani melakukan juga, bukan melakukan juga tidak karena begitu. Nah, itu harus berani melakukan dengan bagus lah, saya katakan. Kemudian rajin membaca, membuka internet, link penelitian atau jurnal. Kalau misalnya tidak ada internet, saya pikir di STT ada wifi. Mahasiswa STTAI juga ada. Kalian ada waktu buka HP. Persoalannya, apakah kalian membuka itu sebagai bagian daripada pembelajaran atau tidak? Saya sudah disampaikan dalam kata-kata sambutan tadi bahwa kita sekarang sudah terbuka ini. Kita bisa melihat karya tulis dari Amerika. Kita bisa lihat tulisan-tulisan dari Eropa. Kita bisa lihat tulisan-tulisan orang dari Jakarta. Kita bisa lihat semua itu. Jadi kenapa kita tidak belajar? Maka harus kita membaca. Harus banyak membaca. Ya, harus banyak membaca. Jangan bertanya dan belajar sekalipun itu bawahan Anda. Misalnya kan kakak-kakak siapa ini? Yang semester 8 toh? Ada yang pintar memang semester 2, 3. Ayah dulu nufutah, ya udah semester 8. Aduh itu sudah tidak jadi. Itu tidak jadi. Jangan kita pikirkan teman-teman mahasiswa yang pikir saya ini tidak belajar. Saya banyak bertanya hari demi hari saya bertanya. Walaupun dia hanya misalnya mahasiswa atau selenting atau selevel kami, tapi kalau dia sudah mampu memang untuk belajar dan pengalaman itu, saya tidak tahu, saya harus. Tolong dong ajaran saya, tolong dong.
beritahu saya, tolong dong, kasih tahu saya bagaimana cara. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu bertanya. Saya bersyukur teman-teman sekalian kita saling memberikan satu penguatan-penguatan. Oke. Tapi melalui materi ini saya akan lebih percepat memang. Kita kan sekarang bagaimana begini? Kita kolaborasi penelitian ini itu tidak dimulai dari nol. Tidak mulai dari awal. Kita sudah ada bahan sebenarnya. Bahannya apa? Membedah skripsi menjadi laporan penelitian bersama. Iya kan? Yang kemarin dari STTAM saya sudah bilang 3 skripsi saja. 3 skripsimu itu sudah. Itu dia buat grup nanti didampingi satu Bapak Ibu dosen 1, 2, 3. Demikian juga STT setiap kalau 17 kalau bagi 3 berapa? 7 orang. Oh, barangkali bisa 4 nanti, 4 grup. Ya sudah 4 skripsi yang nanti kita lihat, beritahu saya judul-judul skripsimu yang kamu mau, bukan sumbangkan, bukan. Masih ada nanti lagi kita harus tugas kita dari skripsi itu. Misalnya belajar bahas diskusi, itu sudah membahas itu. Jangan lagi bahas diskusi membuat di jurnal. Jangan lagi. Apalagi metode apa lagi? Metode itu atau peran guru Pak itu sudah banyak itu. Itu pasti kalau target saya secara pribadi dan tentu Ibu Kaprodi nanti juga itu mendukung, kita submit jurnal kita di jurnal yang sudah terakreditasi. Jangan kita lagi kasih josi itu. Jangan. Walaupun ada biayanya, ada 300, ada 400, ada 500. Saya pikir itu tidak matilah kita untuk membayar. Tidak mati. Jadi kita harus bisa membedah. Jadi skripsi itu siapkan 4 dari STT Setia dan STT AMT. Nah, gitu. Ya, itu disiapkan. Nanti setelah saya bicara ini disiapkan. Saya bukan juga. Kita upayakan, kita dampingi termasuk nanti hasil koreksinya untuk merevisi. Saya sudah sampaikan kawan-kawan dari STN yang 3 orang, kita harus sukseskan. Berarti 7 artikel itu, 7 jurnal, ya kan? 7 jurnal, barangkali 4 jurnal yang berbeda. 4 jurnal yang berbeda, kita harus sukseskan sampai terbit. Amin. Harus sampai terbit. Apakah ada semua semester ini? Ya puji Tuhan kalau ada semester ini semua itu. Tapi sepertinya ada 2-3. Nanti saya beritahu di mana jurnal-jurnal yang kita akan submit hasil penelitian kita. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu, jangan hanya jurnal juga yang kita submit. Kan sudah ada bahan yang sudah ada sama mahasiswa. Artinya kita minta untuk kolaborasi anggap begitu. Karena bukan dari nol kita. Jangan ada jurnal saja, tapi ada laporan penelitian juga. Nanti dari STT Setia Selatan, Ibu Kaprodi PK akan menyampaikan template laporan penelitian template-nya STT Setia. Nanti pagi awal akan menyampaikan laporan penelitian yang template-nya atau panduannya sesuai dengan STTAN. Sehingga laporan itu biasanya saya tidak tahu, yang saya sudah pengalaman beberapa kali terakreditasi, apa itu namanya ditanya, ada nggak laporan penelitian? Oh ada jurnal, itu bukan laporan. Jurnal itu hanya 2 laporan penelitian. Oh itu seperti itu ya, lumayan. Oh nantilah apa? Kadang-kadang kita bicara nanti laporannya. Kalau sudah terbit jurnal, pasti lupa kita membuat laporan. Kita lupa membuat laporan. Kenapa? Karena kita sudah bangga dengan hasil luarnya. Ya. Membedah skripsi menjadi laporan penelitian bersama, apakah bisa? Apakah bisa? Ini dia. Apakah bisa? Apakah skripsi, tesis atau disertasi bisa diubah menjadi penelitian bersama? Mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen? Atau bisa diubah menjadi jurnal nasional OJSK atau terakreditasi? Jawabannya
skripsi, tesis, disertasi pada dasarnya tidak bisa dijadikan sebagai penelitian bersama dengan jurnal. Profesor Dr. Samuel Haq MTH Sorjafung DWK mengatakan skripsi, tesis, disertasi tidak bisa lagi dijadikan buku, tidak bisa lagi dijadikan jurnal atau penelitian karena sudah final penilaiannya sebagai karya ilmiah. Itu nggak bisa. Lalu bagaimana? Maka ya saya setuju, memang itu kan sudah dinilai. Itu kan sudah dinilai sebagai nilainya adalah di deskripsi 6 SKS kan. Kalau tesis 10 atau berapa SKS atau 8 SKS, kalau disertasi 20. Jadi itu sudah final di situ penilaian. Jadi tidak bisa lagi dinilai. Lalu apakah bisa? Ya saya begini. Lalu bagaimana caranya supaya dapat dijadikan sebagai penelitian bersama atau kolaborasi? Kita lakukan modifikasi tinggi ATM, dan itulah kerja kita. Setelah nanti makan siang, kita itu kerja kita boleh membedah itu sampai kita summit hari Kamis dengan baik dan profesional. Artinya ini kita modifikasi dengan bagus, jangan sampai persis skripsi, modifikasi judul, modifikasi metode, modifikasi lokus penelitian. Lokus itu tempat penelitian, modifikasi pembahasan dan hasil penelitian. Jangan sama, nanti jadi temuan tidak enak-enak lagi. Karena kan judul-judul skripsi itu kan dilaporkan di predikti. Itu semua ini dilaporkan di predikti. Ini lulus dan judul skripsinya, pembimbingnya siapa, pengujinya siapa, kan semua itu dimasukkan di predikti. Setiap semester atau setiap tahun sesuai dengan jadwal. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu, skripsimu itu tidak persis skripsi yang kamu jilid. Gitu kan? Kita modifikasi judulnya. Oke. Coba kita modifikasi judul penelitian. 3 judul penelitian dari STTHN, Barat, dan 3 judul penelitian dari mahasiswa STT Selatan 3, dan 3 dari STT ANS Barat. Ditambahkan dengan dosen PK masing-masing 1 orang per grup. Kenapa harus ada dosennya? Begini, ini kan jurnal itu supaya bisa dibaca orang, begitu kan? Kalau tidak ada Bapak Ibu dosen, itu tidak bisa dibaca orang yang punya jurnal. Tidak bisa, tidak muncul. Dan walaupun Bapak Ibu dosen itu pun mendampingi, kalau Bapak Ibu dosen juga tidak ada Google Scholar, tidak ada Sintai, nggak bisa dibaca juga. Nggak bisa dibaca juga. Nah, tapi minimal kalau Bapak Ibu dosen ada, ya tinggal nanti didaftarkan Google Scholar dan Sintai-nya. Karena sudah ada IDN-nya, persyaratan kan wajib ada IDN untuk Google School. Mahasiswa kan tidak ada IDN-nya, maka gandenglah salah satu dosen. Apakah dosen itu sebagai penulis pertama? Ya silakan. Apakah kalian rela penulis kedua juga? Silakan saja. Itu tidak ada persoalannya. Kalau dosen itu membutuhkan nilai itu untuk mengurus Jafude misalnya, kasih dia sebagai penulis pertama, 50% dia kan. Itu saja. Lalu yang 50%-nya dibagi berapa penulis yang lain, dibagi rata itu. Itu sudah ada aturannya semua. Jadi kawan-kawan sekalian, kita akan mulai untuk membedah ini, karena saya masih ada beberapa menit lagi. Jadi praktek membedah skripsi menjadi laporan penelitian bersama. Jadi saya coba kita bedah dan kita akan belajar bersama. Saya berharap begini, kalau bisa ginilah, kita bisa bentuk kelompok. Jadi kelompok ini yang saya maksudkan, apakah nanti setelah makan siang atau setelah Ibu jaga dan pagi awal untuk memaparkan template-nya itu supaya lebih kelompok ini nanti kita lebih kepada masing-masing perguruan tinggi dulu. STT setia 1, 2, 3, 4 didampingi 1 orang dosen. Nah gitu kan. Dan Bapak Ibu dosen itu berharap aktif juga. Jangan juga hanya nebeng nama di situ. Nah, itu kita tidak inginkan juga. Kita berharap melalui penelitian kolaborasi ini, Bapak Ibu dosen semangat juga
dan masih juga semangat kan gitu kan. Wah, jadi kita berharap itu apakah nanti. Jadi saya berharap dulu untuk saat ini khusus yang STTAM dan STT Setia kita butuh. Kalau STTAM tiga judul skripsi saja, tidak boleh lebih. Karena itu. Dan 4 dari Setia. Saya berharap kita coba lihat judul yang bagus mana sih yang bisa lebih inilah. Karena gini, kalau kita sudah buat penelitian ini lagi nanti, kita modifikasi lagi judul menjadi jurnal. Nah, seperti itu semua jadi modifikasi semua. Jadi makanya saya katakan tidak ada yang sulit sebenarnya penelitian. Kalau kita pintar modifikasi, itu kan bahasa halus dalam penelitian, dalam akademik. Nah, modifikasi ini sebenarnya kalau bisa saya katakan bahasa teologisnya itu berbohong untuk kebaikan. Nah, kira-kira gitu. Tapi ini tidak ada dasar kitabnya ya. Tapi di dalam akademi ada dasarnya. Ada dasarnya. Artinya saya juga nanti akan bicara tentang plagiat. Plagiat itu kan bahasa akademinya itu kan halus. Tapi kalau bahasa kasarnya itu dalam teologi adalah mencuri. Plagiat itu sama dengan mencuri, sama. Jadi itu, oke.